Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lahu wa ba'du. Alhamdulillah pemirsa budiman anggota pengajian online YouTuber dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan pengajian ilmiah kitab Mantiq. Hari mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelumnya sebagai tanda syukur kita, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salatullah wassalamuhu senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pemirsa jamaah pengajian online dimanapun Anda berada, mari kita kirim pahala Fatihah kepada Rasulullah, keluarga sahabatnya, guru-guru kita, orang tua kita, wabil khusus kepada Al-Allamah Abdul Rahman Al-Akhdari rahimahullah ta'ala wa usulihim wa ufuruhim wa tasallallahu lahum wa farallahu lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in turid tarkibahu farakkaba muqaddimatihi ala ma wajaba warattibil muqaddimati wanzura sahihaha min fasidin muhtamira fa inna lazimal muqaddimati bihasabil muqaddamati ati wa ma minal muqaddimati yusura fayajibun dirajuha fil kubra wa dhatu haddi asgharin surahuma wa dhatu haddi akbarin kubrahuma wa asgharun fadhaka dhundirahi wa wasatun yulwaladal intiadi. Fa in turid, maka jika kalian ingin turkibah menyusun kias ini, farokaba maka hendaklah kalian susun muqaddimatihi beberapa premis mayor minornya alama atas barang wajaba yang sudah ditetapkan. Artinya jika kita ingin menyusun kias iktironi, maka susunlah dengan muqaddimah atau premis-premisnya dengan cara yang sudah ditetapkan oleh ahli mantik. Jadi ada regulasinya, ada metodenya, ada caranya sesuai dengan kaidah mantiki. Kemudian warottib, urutkanlah al-muqaddimati premis-premis atau beberapa premis, baik premis mayor ataupun minor. Wazur, perhatikanlah sohihaha, premis-premisnya yang benar, mimfasidin, dari premis yang error, muhtabiro, hendaklah kamu adalah orang-orang yang menguji. Artinya susunlah beberapa premis, baik itu premis mayor ataupun minor, perhatikan premisnya yang benar dan ujilah premis itu jangan sampai rusak. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Jadi ada, sebelum kita mengambil sebuah konklusi, ada premis mayor, ada premis minor. Nah, premis mayornya misalkan contohnya Najwa, misalkan premis mayornya ya, Najwa putri Bapak Muhammad Saiful Kurniawan. Kemudian premis minornya Najwa Nilta putranya
Nah, Muhammad Saiful Kurniawan putra sulungnya Bapak Kunaris. Maka natijahnya konklusinya berarti Najwa adalah cucunya Bapak Kunaris. Saya ulang lagi. Najwa putri nomor 2 Bapak Muhammad Saiful Kurniawan. Bapak Muhammad Saiful Kurniawan putra sulungnya Bapak Kunaris Poncer Kidul Tenggaran Bondowoso. Berarti kesimpulannya, natijahnya berarti Najwa adalah cucunya Bapak Kunaris Bondowoso. Jadi Najwa putri Bapak Muhammad Saiful itu namanya premis minor. Premis mayornya adalah Muhammad Saiful Kurniawan, putra bapaknya Bapak Al-Kunaris. Kemudian konklusinya, natijahnya berarti Najwa adalah cucunya Bapak Kunaris. Fa inna lazimal muqaddimati, maka sesungguhnya lazim atau sesungguhnya konsekuensi dari adanya susunan premis yang berupa natijah, konklusi, kesimpulan, bihasabil muqaddimati, tergantung dari tepat atau tidaknya premis-premisnya. Atin yang mendahului. Artinya sesungguhnya konsekuensi dari beberapa premis-premis, baik itu premis mayor ataupun minor, berupa konklusi, itu tepat dan tidaknya tergantung juga terhadap tepat dan tidaknya premis-premis yang mendahului. Jadi kesimpulan natijah konklusi itu tergantung susunan premis mayornya bagaimana, premis minornya bagaimana. Nah, kalau sudah dua premis itu benar, otomatis konklusinya benar. Kalau premis mayor dan minornya itu salah penyusunannya, maka otomatis natijah atau kesimpulan atau konklusinya juga salah. Wama, dan adapun bagian minal muqaddimati, dari premis-premis atau dari beberapa premis mayor dan minor, suro, orang yang disebut muqaddimah, suro, orang yang disebut, fayajibu, maka wajib. Apa yang wajib? Indirojuha, memasukkan muqaddimah suro itu, premis mayor, fil kubro, ke dalam premis minor atau muqaddimah kubro. Artinya bagian muqaddimah yang berupa muqaddimah suro wajib dimasukkan ke dalam muqaddimah suro. Premis mayor itu ada sebagian narasi dimasukkan kepada premis minor. Wadatu haddin aswar, muqaddimah yang memiliki had, term atau batasan lebih sedikit, itu dinamakan suro. Surohuma adalah dinamakan muqaddimah suronya atau premis mayornya. Wadatu haddin, dan adapun muqaddimah yang memiliki had, term, batasan lebih besar atau banyak disebut kubrohuma, adalah dinamakan muqaddimah kubro atau premis minornya, minornya. Contohnya misalkan apabila muqaddimah mempunyai term yang lebih sedikit, itu dinamakan muqaddimah surah, premis mayor. Kemudian apabila termnya itu mempunyai term yang lebih besar, cakupannya lebih luas, maka itu disebut dengan muqaddimah kubro. Muqaddimah kubro. Jadi lafaz-lafaz qadiyah qiyas dan lafaz-lafaz ini tentunya had suro, misalkan lafaz menjadikan maudhu subjek pada natijah. Misalkan contohnya premis mayornya arak itu memabukkan.
Ini premis mayornya atau muqaddimah suronya. Kemudian muqaddimah kubronya, setiap yang memabukkan hukumnya haram. Ini premis mayornya atau muqaddimah kubronya. Nah, dari qodiyah ini, dari dua premis ini, mayor minor ini, muncullah dengan sendirinya qodiyah yang ketiga, yaitu kesimpulan. Berarti arak itu hukumnya haram. Arak itu hukumnya haram. Berarti subjeknya itu dijadikan natijah atau dijadikan konklusi atau dijadikan kesimpulan. Itu. Jadi lafaz arak menjadi natijah merupakan had asghar, lafaz kecil, sebab cakupannya lafaz arak lebih kecil dibandingkan dengan cakupannya lafaz haram. Jadi arak itu dijadikan natijah. Kenapa? Karena arak itu cakupannya lebih kecil daripada haram. Nah, had kubro, lafaz yang menjadikan mahmul atau predikat itu menjadi natijah. Misalkan arak itu memabukkan. Lalu kemudian premisnya itu muqaddimah kubronya, setiap yang memabukkan hukumnya haram. Berarti dari dua premis mayor dan minor ini muncul dengan sendirinya qodiyah hingga sebagai kesimpulan, yaitu arak itu hukumnya haram. Berarti haram itu dijadikan predikat dari natijah. Kenapa? Karena haram itu cakupannya itu lebih luas. Kemudian wa aswarun term yang paling kecil fazakah, maka adapun itu zundiroji adalah term yang dimasukkan ke muqaddimah kubro atau ke muqaddimah kubro atau ke premis mayor. Wawasatun, adapun term yang diulang, yulwa ay yutrok, itu tidak disebutkan lagi ladal intaji ay inda, dalam natijah atau kesimpulan. Jadi term-term yang diulang maka dalam natijahnya, dalam konklusinya itu tidak dipakai. Artinya term yang cakupannya lebih rendah adalah term yang dimasukkan, diikut sertakan ke dalam muqaddimah surah. Jadi premis mayornya itu. Dan term yang diulang tidak diikut sertakan, tidak disebutkan lagi dalam natijah atau konklusi dalam kesimpulannya. Jadi had suro, lafaz arak itu terdapat pada qodiyah pertama, yaitu lafaz arak yang memabukkan. Karena itulah qodiyah itu disebut dengan muqaddimah suro atau premis minor. Jadi premis minor. Jadi muqaddimah suro itu dinamakan premis minor. Kemudian muqaddimah kubro itu dinamakan premis mayor. Contohnya misalkan ini muqaddimah premis mayor, misalkan arak itu memabukkan. Jadi arak itu adalah premis minor. Sedangkan setiap yang memabukkan hukumnya haram. Haram itu adalah premis minor. Maka qodiyah itu muncul dengan sendirinya sehingga menjadi statement atau natijah arak itu hukumnya haram. Kemudian natijah atau konklusi qodiyah yang dibangun dengan merangkai had asghar atau term minor atau premis minor dengan term mayor. Contohnya misalkan arak itu memabukkan. Setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Maka arak itu hukumnya haram.
Jadi arak itu termasuk susunan premis minor, kemudian haram itu termasuk pada premis mayor. Maka premis mayor itu harus dimasukkan menjadi natijah. Contohnya arak itu hukumnya haram. Hal asghar yaitu lafaz arak itu dan akbar yaitu lafaz haram digabungkan dengan menjadi qadiyah yaitu lafaz arak itu memabukkan, karena itulah qadiyah ketiga ini disebut dengan natijah atau kesimpulan atau konklusi. Dari penjelasan ini dapat diambil pemahaman bahwa untuk menyusun beberapa premis itu yang harus diperhatikan adalah yang pertama, apakah keadaan premis mayornya sudah lebih umum dan menyeluruh yang dapat mencakup muqaddimah surah atau premis minor atau belum. Yang kedua pertanyaannya, apakah keberadaan premis tersebut sudah benar ataukah sudah belum. Sebab salah dan benarnya suatu natijah konklusi sangat tergantung pada salah dan benarnya premis. Jika di antara premis itu sudah salah, maka secara otomatis natijah pun juga salah. Sebaliknya bila premisnya itu benar, maka otomatis natijah atau konklusinya itu juga benar. Pemirsa, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pengajian sore hari ini menjelang buka bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.